wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Purwosari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Purwosari. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan presentasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin pada kesempatan kali ini saya Apriyani, calon guru penggerak angkatan 11, akan memaparkan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Latar belakang kegiatan ini yaitu yang pertama adalah salah satu tugas guru calon guru penggerak untuk menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif menciptakan kebiasaan yang baik yang nantinya menjadi karakter dan pada akhirnya tercipta lingkungan yang positif. Nah, budaya positif itu dimulai kapan? Budaya positif dimulai dengan konsep disiplin positif, lalu membentuk keyakinan kelas, memahami kontrol, restitusi, dan menerapkan segitiga restitusi. Tujuan kegiatan yang pertama menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari dalam diri kita, kemudian meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri, meningkatkan tanggung jawab, disiplin dan kemandirian, dan yang terakhir tentunya menumbuhkan budaya positif. Tolak ukur kegiatan ini yang pertama yaitu tersusunnya keyakinan kelas yang disepakati, kemudian murid dapat menemukan solusi permasalahannya, murid dapat menunjukkan perubahan karakter, guru dan murid melakukan keyakinan kelas, dan guru dan murid melaksanakan budaya positif. Nah, rancangannya dari saya yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, mari kita sedikit belajar tentang belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi tentunya nanti kita ingin sekolah kita itu ada sebuah kebiasaan yang kita ciptakan agar menjadi sekolah yang lebih baik. Setuju Pak Imam? Pak Samad, Bu Andi? Iya, terima kasih. Ada 6 konsep utama dalam model budaya positif yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol seorang guru. Kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran kita nanti kita harus selalu melihat apa itu kebutuhan murid, kemudian minatnya seperti apa, gaya belajarnya juga seperti apa, begitu.
Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi, ya, setiap manusia tentunya dalam melakukan sesuatu itu memiliki sebuah motivasi atau dorongan. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Betul? Bapak Ibu merasakan begitu? Ya, begitu murid kita Bapak Ibu. Contoh, ketika murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, berarti murid tersebut melakukan kegiatan itu karena motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, karena dia tidak ingin dihukum. Contoh, misalnya ada anak yang terlambat, kemudian hari berikutnya dia mencoba untuk tidak terlambat karena tidak mau dihukum. Nah, itu motivasinya masih dari luar. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Itu yang pertama. Berarti motivasi perilaku manusia yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua, ketika murid atau kita itu menghargai nilai dan kebijakan diri sendiri, berarti murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Berarti ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang keluar dari dirinya sendiri dengan sadar bahwa dia memahami bahwa itu baik. Itu berarti motivasi intrinsik. Baik, lanjut. Nah, untuk selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata dalam kehidupan ini kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada apa tidak Pak Imam? Ternyata kita itu ada 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya apa? Misalnya biar kita bertahan hidup. Makan, minum, ya. Memang dalam kehidupan ini kita perlu bertahan hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, ketika kita pergi ke dokter untuk berobat, itu berarti kita mempertahankan atau memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, kita memiliki kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan diterima. Jadi murid-murid kita itu ternyata Bapak Ibu di sekolah ini dia juga memiliki kebutuhan dasar untuk disayangi dan diterima yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi memang kita sadari ketika ada murid yang mungkin sudah tidak ada bapak atau ibunya di rumah, kalau di sekolah itu kadang cari perhatian atau mungkin menunjukkan bahwa dia itu seperti membutuhkan kasih sayang. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita harus lebih nih Bapak Ibu, karena di rumah mungkin kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Mungkin ketika di sekolah ketemu Pak Guru, ketemu Bu Guru, dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Yang monggo sebagai seorang bapak atau ibu, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang nomor 3 yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu,
menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Mungkin di kelas kadang kita menemui Bapak Ibu ketika pelajaran itu memang kadang banyak sekali apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, dengan melihat seperti itu, memang seorang guru kita harus tahu dia itu apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi, atau dia itu sedang menunjukkan kebutuhan apa yang sebetulnya dia ingin terpenuhi. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kita manusia itu memiliki kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Dan kesenangan antara saya dengan Bapak Ibu tentunya berbeda. Mungkin apa betul Bapak Ibu? Ada yang senangnya mungkin belanja, ada yang senangnya makan. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu Nah, begitu juga murid kita. Kesenangannya itu juga berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di poin kesenangan antara murid yang satu dan murid yang lain tentunya juga berbeda. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu, tentunya dalam kita mengajar itu kita sering melakukan 5 posisi kontrol terhadap murid kita atas apa yang dia berbuat. Ya, apa saja? Yang pertama itu yaitu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat memantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kira-kira dari kelima itu yang sering kita lakukan itu yang mana Bapak Ibu? Kak Imam mungkin mau mencoba menjawab dari 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Sebagai pemantau. Kalau Kak Salah, penghukum. Kalau Bu Ani, pemantau. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, seperti apa sih ketika kita menjadi guru sebagai penghukum? Tentunya sudah tahu ya. Ketika ada anak yang berbuat salah, lalu kita memberi hukumannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman verbal maupun fisik. Nah, apa itu hukuman fisik? Contoh, guru yang menerapkan posisi penghukum akan juga berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini berarti verbal ya, bukan kata-kata yang nada tinggi, ya gantung nada tinggi dan agak keras. Kamu selalu salah. Nah, jadi kita itu secara tidak langsung ternyata kadang memberi hukuman anak dengan apa? Dengan perkataan ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini menghukum. Anak salah, kemudian kita beri hukuman. Kamu datang terlambat, sekarang lari, ya itu berarti kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Seperti apa? Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini lebih lembut daripada yang tadi pertama menghukum. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini misalnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi kamu ya?
berapa kali nak aku harus memberi kamu. Misalnya kalau di sekolah kita Bagas ya Bapak Ibu ya, Bagas guru itu harus bilang ke kamu berapa kali. Masa setiap ada kegiatan dikira mau nyontek, Bagas takutnya disontek gitu gitu. Nah, tuh gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain yang disayanginya. Nah, ketika kita membuat rasa bersalah itu, memang kadang secara tidak langsung kita itu membuat malu di Bapak Ibu. Salah, kemudian kesalahan anak itu kita bicarakan di depan umum, itu ternyata posisi kita itu kurang baik Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, karena memang murid itu ada yang dekat dengan kita, sampai dekatnya malah kadang sok bicaranya kalau kita di Jawa itu jurul boten boso ya, misalnya seperti itu. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, contohnya Bapak Ibu, mereka akan berkata, ayolah bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, bantuan Ibu selama ini, ayo. Nah, ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini ternyata Bapak Ibu posisi kita itu sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya pikir itu Mbak Yani. Saya pikir Bapak teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita itu posisinya sebagai teman, itu nanti mengakibatkan murid itu akan melakukan sesuatu ketika guru yang dianggap teman itu ada. Namun ketika tidak ada, dia tidak mau mengerjakan itu lagi. Atau ketika gurunya tidak hadir, nah, murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Ya, jadi alhamdulillah Pak Imam Bu Ani sudah pada posisi ini, ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaan yang diajukan seorang guru pemantau misalnya, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Misalnya ada anak yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Kemudian kita berkata, sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, kalau kita seperti itu, berarti kita seorang pemantau. Nah, seorang pemantau itu bagaimana Bapak Ibu? Yaitu kita sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat kita gunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, kalau menjadi pemantau tentunya kita memiliki catatan-catatan, misalnya kita sudah pernah berbuat apa, berbuat apa seperti itu. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip atau catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori, stimulus, dan respon. Jadi rasakan, kemudian ada respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari kelima posisi tadi itu yang paling bagus, yang paling benar
yang kita harus berusaha untuk meraihnya itu yaitu kita menjadi seorang manajer kepada murid-murid kita. Apa itu seorang manajer? Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita berusaha dengan murid kita itu untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau bisa juga apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya yakin memang untuk di posisi ini sangat sulit ya Bapak Ibu, tapi kita harus berusaha. Lanjut. Nah, ini tadi sudah ya Bu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya adalah kasus siswa datang terlambat saat upacara. Nah, kalau kita sebagai seorang penghukum, apa yang kita lakukan Bapak Ibu di situ? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan depan. Nah, anak yang terlambat langsung kita beri hukuman untuk baris di depan. Nah, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, berarti berapa kali ibu harus memberi kamu, bu guru kecewa sama kamu. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, bu guru bangga loh. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah, tapi lain kali jangan ya. Itu ketika kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, tentunya di sini kita sudah membuat kesepakatan nih Bapak Ibu ya. Nah, posisi yang baik itu adalah yang di sini Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi anak itu ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya, ya dia tahu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi ketika anak datang terlambat tidak langsung dihukum Bapak Ibu. Nah, kita tanya dulu salahnya apa, terus kenapa, itu yang harus kita tahu. Kemudian kita harus berusaha untuk ini, bagaimana kamu akan memperbaiki ketika anak salah, ini memperbaiki kesalahannya. Seperti itu, jangan langsung dihukum. Ketika dihukum, suatu saat nanti dia akan mengerjakan lagi. Gitu. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya itu akan saya sampaikan tentang konsep disiplin atau pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada hubungannya dengan posisi kontrol. Kemudian ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, bahwa kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga ketika kita melakukan sesuatu tentunya itu ada salah satu atau bisa 2 kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Kemudian fokus pada karakter
bukan tindakan. Nah ini karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini Bapak Ibu, restitusi itu tentunya nanti pada ujungnya ada sebuah solusi. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, ini contoh kasusnya itu ketika anak tidak mengerjakan PR. Ketika hukuman, guru menghukum dengan lari keliling lapangan. Guru marah sehingga murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR pada jam istirahat. Murid disuruh mengerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ketika ada anak tidak mengerjakan PR, kita hukum, kita beri konsekuensi. Nah, bagaimana yang paling baik? Yaitu dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. 2. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Nah, lanjut Bapak Ibu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadi masing-masing. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan atau ancaman maupun hukuman. Nah, ini disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif akan membawa murid ke nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Tentunya sudah hafal ya? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kebenaran kritis dan kreatif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu tentunya di kelas sudah ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas untuk anak-anak harus bagaimana? Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan yang keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, Bapak Ibu, bedanya peraturan di sini dengan keyakinan kelas itu, contoh ya Bapak Ibu, kita membuat peraturan tidak datang terlambat. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu kita ubah dengan bentuk kata yang positif, berarti kalau tidak datang terlambat kita ganti apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Tidak membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempatnya. Jadi pada kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini kita membuat dengan kata-kata yang positif, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu, ketika ada anak melakukan sesuatu, bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Yaitu dengan ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu kita menstabilkan identitas.
Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, nah, pada langkah ini biasanya guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar tadi ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini membantu siswa untuk mengenali kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ini anak itu memukul ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ya, lanjut. Nah, untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada kegiatan ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Atau bisa kamu menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya saya ingin memaparkan sedikit tentang kegiatan yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini aksi nyata yang sudah saya lakukan yang pertama yaitu menyusun keyakinan kelas. Nah, menyusun keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 6 ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas dibuat oleh murid dan didampingi guru untuk menciptakan budaya positif. Nah, prosesnya Bapak Ibu, ini yang pertama saya tadi yang pertama itu saya diskusi dengan murid-murid kelas 6 tentang apa sih yang ingin kamu inginkan di kelas ini seperti apa. Kemudian saya jelaskan apa itu keyakinan kelas, kemudian fungsinya apa untuk kelas kita. Nah, setelah itu saya minta murid-murid untuk menuliskan kesepakatan yang ingin diciptakan di kelas 6 ini. Kemudian setelah anak-anak nulis, kemudian saya suruh untuk menempel di papan tulis. Nah, setelah itu dari apa yang sudah ditulis, nah kami tempelkan di dinding kelas 6. Keyakinan kelas 6. Di antaranya yang kemarin banyak diinginkan oleh kelas 6 itu adalah ingin semuanya itu berpartisipasi dalam kegiatan piket. Nah, berarti di kelas 6 itu pasti banyak sekali anak-anak yang tidak melakukan kegiatan piket. Nah, kemudian yang kedua itu tidak ingin bermain bola, tidak boleh main bola, berarti bermain bolanya di halaman. Berarti masih terjadi main bola di kelas ini atau anak-anak itu main bola di dalam kelas. Itu.
lanjut. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif yang saya ingin terapkan itu saya beri nama Putri, ya saya singkatkan Putri, yaitu budaya antri. Apa sih tujuannya? Tujuan budaya antri ini, saya ingin agar siswa itu dalam melakukan kegiatan bersama menjadi lebih tertib, kemudian cepat selesai dan melatih siswa untuk bersabar. Nah ini kita akan berusaha untuk melatih bersabar serta menghormati orang lain. Nah seperti apa kegiatan Putri ini? Yang pertama, saya terapkan ketika sebelum masuk kelas. Nah ini anak-anak saya suruh baris, kemudian salim. Kemudian yang kedua ketika pulang, anak-anak juga tak suruh baris, kemudian bersalaman. Kemudian ketika mengumpulkan tugas di dalam kelas, kalau menumpuk buku itu biasanya anak-anak bergerombol. Nah kemudian saya minta untuk baris dulu, baru menumpuk buku dengan rapi di meja. Yang selanjutnya yaitu ketika di kantin. Nah anak-anak kami suruh untuk antri biar tidak bergerombol. Mengapa harus begini? Nah biar nanti juga akan bisa kita lihat anak itu jujur apa tidak. Ketika tidak begitu ramai kan di dalam kantin bisa kita teliti anaknya itu beli apa saja, kemudian pas nggak dengan uang yang dia bayarkan. Nah memang seperti ini, apalagi ketika istirahat ini kita berusaha untuk melatih tadi Bapak Ibu sabarnya anak-anak. Dengan antri begini berarti anak-anak akan berusaha sabar. Oh belum jatah untuk maju ya, dia harus bersabar. Menghormati orang lain, orang yang di depannya meskipun dia itu lebih muda darinya karena ya antrinya di depan, jadi kita harus menghormati. Ya di sini ada yang kelas tinggi, kelas bawah, ya sesuai dengan dia datangnya ke kantin. Nah itu Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu. Ketika ada anak salah atau melakukan sesuatu, kita tidak boleh langsung menghukumnya, tapi kita harus menvalidasi tindakan yang salah dulu, kemudian kita menstabilkan keyakinannya, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah ini contoh yang kemarin saya lakukan yaitu kepada Mbak Siva, yaitu kelas 6, di mana dia tidak mengumpulkan PR. Menstabilkan identitas ya Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di Bapak Ibu. Yang pertama tadi tentang apa itu budaya positif, kemudian yang selanjutnya tadi tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita, dan moga Bapak Ibu kita bareng-bareng untuk berusaha menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua, dan tentunya kita bisa menciptakan budaya positif di sekolahan kita. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.